Di balik fasad keamanan sebuah hotel, mahasiswa cantik kedokteran mengalami gangguan dari oknum satpam. Diketahui bahwa satpam tersebut tergoda akan kecantikan Bu Dokter. Kejadian ini memunculkan pertanyaan mendalam tentang bagaimana seorang oknum satpam profesional keamanan ini yang tidak bisa menahan hormon joninya, dan bagaimana kisah ini bermula. Yuk kita bahas. Saya perkenalkan kalian kepada Dr. Ranisa, seorang perempuan berusia sekitar 24 tahun yang tinggal di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Keluarga Dr. Ranisa tergolong cukup berada, dengan orang tua yang keduanya menjadi dosen di salah satu universitas terkemuka di kota Bandung. Ranisa sendiri adalah mahasiswi di Universitas Padjadjaran, mengambil jurusan kedokteran dengan spesialisasi pada organ dalam. Meskipun mengalami masa remaja yang hampir serupa dengan teman-teman seusianya, Ranisa memiliki tekad kuat untuk menjadi dokter terkemuka. Hal ini membuatnya menghabiskan banyak waktu untuk belajar dan mengejar ilmu dengan penuh dedikasi. Selain itu, Ranisa Larasati memiliki seorang adik perempuan bernama Insa Larasati, yang ternyata adalah saudara kembar identik. Keterangan dari teman-teman terdekatnya mengungkapkan bahwa Ranisa dikenal sebagai wanita muda yang sangat energi dan penuh semangat dalam menjalani setiap aspek kehidupannya. Selain itu, Ranisa Larasati juga aktif mengikuti berbagai seminar di luar kota untuk memperdalam pengetahuannya. Selain itu, untuk mendukung keilmuannya, ia rutin mengikuti serangkaian ujian sertifikasi keahlian. Namun, tragedi menghampirinya terkait dengan aktivitas keilmuannya saat mengikuti sebuah seminar sertifikasi keahlian di Jakarta Barat pada Minggu, tanggal 20 Desember. Ranisa mengalami peristiwa yang sangat menegangkan. Pada waktu itu, Ranisa tiba di hotel tempat seminar sekitar jam 5 subuh, dan saat sedang memarkir kendaraannya di parkiran sekitar jam 3 pagi, ia dipanggil oleh seorang satpam yang sedang bertugas. Kemudian, dia ditanya mengenai tujuannya datang ke hotel begitu pagi. Ranisa menjawab bahwa dia akan mengikuti ujian sertifikasi yang dijadwalkan pukul 8 pagi. Namun, karena Ranisa tidak mengetahui lokasi ruangan ujian, dia juga menanyakan hal tersebut kepada satpam yang bertugas. Satpam dengan baik hati memberitahu bahwa ruangan ujian berada di lantai bawah dan dengan inisiatif sendiri, dia mengantarkan Ranisa ke sana. Setelah sampai di ruangan, Ranisa menyadari bahwa ruangan ujian masih kosong, menyadari bahwa dia mungkin datang terlalu pagi ke hotel. Ranisa kemudian mengambil buku dari tasnya dan satpam pergi, meninggalkannya sendirian. Ranisa tetap fokus pada bukunya tanpa merasa curiga terhadap keadaan ruangan. Beberapa menit kemudian, satpam yang sebelumnya mengantarnya kembali mendekatinya. Satpam menjelaskan bahwa Ranisa harus menjalani pemeriksaan terkait tes seminar. Meski awalnya menolak karena sudah menjalani tes tersebut beberapa hari sebelumnya, Ranisa kemudian setuju setelah diberitahu bahwa itu merupakan prosedur hotel. Dia kemudian mengikuti satpam untuk menjalani pemeriksaan tersebut. Meskipun pada awalnya Ranisa menolak karena baru-baru ini menjalani serangkaian tes tersebut dan hasilnya negatif, desakan yang terus-menerus dari satpam bernama Abdul Jafar membuatnya akhirnya mengalah. Ranisa berpikir bahwa mungkin itu memang merupakan prosedur yang wajib diikuti. Bersama Abdul Jafar, Ranisa naik ke lantai 6 menggunakan tangga. Saat berada di ruangan lift, Ranisa sama sekali tidak merasa curiga terhadap Abdul Jafar, dan dia hanya ingin segera melaksanakan pemeriksaan untuk dapat segera mengikuti ujian. Setibanya di lantai 6, Ranisa terkejut karena tidak ada ruangan ujian, melainkan seperti sebuah rooftop dengan halaman yang luas. Ranisa bertanya kepada Abdul Jafar tentang keanehan tersebut dan merasa curiga bahwa pemeriksaan dilakukan di tempat seperti ini. Namun, Abdul Jafar dengan tegas menjelaskan bahwa konsep ruangan di lantai 6 memang seperti itu, dan dia meminta Ranisa untuk menunggu di sana. Ranisa, tanpa merasakan kecurigaan, berjalan keliling di lantai yang terbuka. Namun, beberapa menit kemudian, dia dikejutkan oleh serangan yang dilakukan terhadapnya. Pada saat itu, Ranisa langsung merasakan rasa sakit yang sangat intens, bahkan hingga kehilangan setengah kesadarannya. Hujaman yang dialami oleh Ranisa Larasati disebabkan oleh sebuah benda tumpul yang sangat keras, diduga dilakukan beberapa kali. Setelah jatuh ke lantai, Ranisa bisa melihat pelakunya dengan jelas, ternyata adalah si satpam. Ranisa melihat si satpam memegang kunci Inggris di tangan kanannya, yang digunakan untuk menghukaminya. Ranisa kemudian berusaha melakukan perlawanan karena Abdul Jafar mencoba untuk melakukan tindakan terhadapnya. Wanita itu bahkan berteriak dengan keras, membuat Abdul Jafar merasa sangat ketakutan. Meskipun sudah membawanya ke salah satu sudut lantai 6,
Abdul Jafar gagal melakukan tindakannya tersebut. Abdul Jafar hanya berhasil menarik bajunya dan memegang beberapa bagian tubuh Ranisa. Karena perlawanan yang semakin tak terkendali, Abdul Jafar akhirnya mengurungkan niatnya dan hanya meminta agar Ranisa menyerahkan harta yang dimilikinya. Si Satpam menginginkan agar Ranisa berhenti berteriak, dan dia berjanji akan membiarkannya dalam keadaan selamat. Ranisa kemudian memberikan semua harta yang dimilikinya. Setelah itu, dia diantarkan ke lantai bawah menuju parkiran hotel. Saat dalam perjalanan, Satpam terus memperingati agar kejadian ini tidak dilaporkan oleh Ranisa kepada pihak berwajib. Setelah Ranisa berada di dalam kendaraannya, Satpam segera melarikan diri dengan membawa harta milik Ranisa. Namun, setelah berada di dalam mobil, luka akibat penyerangan semakin terasa menyakitkan, dan noda merah mengucur deras dari bagian belakang kepala. Khawatir bahwa si Satpam bisa kembali, Ranisa keluar dari mobil dan berlari keluar dari hotel. Setelah tiba di luar halaman hotel, Ranisa melihat seseorang yang sedang berjalan dan meminta pertolongan. Namun, karena rasa sakit yang sangat intens, dia tidak bisa lagi menahan diri. Ranisa akhirnya roboh dan tergeletak tidak berdaya. Orang tersebut segera membantu Ranisa dan dengan cepat meminta pertolongan dari beberapa warga lainnya di sekitar. Ranisa kemudian segera dibawa ke rumah sakit terdekat, di mana dia dilarikan ke unit gawat darurat dan mendapatkan penanganan intensif dari pihak medis. Kejadian tersebut kemudian dilaporkan oleh pihak kepolisian, dan para warga yang sudah berkumpul di lokasi sempat mencari si Satpam di dalam hotel. Namun, ternyata si Satpam sudah melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor. Pihak kepolisian kemudian melakukan pemeriksaan setiap ruangan di hotel dan menemukan rekaman kamera tersembunyi yang merekam kejadian tersebut. Hingga sekitar 12 jam berikutnya, Abdul Jafar akhirnya berhasil diringkus di tempat persembunyiannya. Satpam tersebut sama sekali tidak melakukan perlawanan dan langsung mengakui perbuatannya kepada pihak kepolisian. Dalam keterangan kepada petugas, Abdul Jafar mengaku bahwa dia khilaf dengan aksi yang sudah dia lakukan. Abdul Jafar merencanakan aksinya setelah melihat wajah Ranisa Larasati untuk pertama kali. Dia mengaku memiliki ketertarikan yang cukup tinggi dan merasakan halusinasi terkait nafsu birahi. Kesempatan datang saat dia menemukan bahwa Ranisa datang sendirian dalam situasi hotel yang sepi. Meskipun mencoba meruda paksa, usahanya gagal karena Ranisa melakukan perlawanan sengit. Abdul Jafar mengakui bahwa dia tidak tega untuk menghilangkan hidup Ranisa, sehingga dia membiarkan wanita itu pergi dan memberi peringatan agar tidak melaporkan perbuatannya. Namun, atas tindakan konyolnya, Abdul Jafar harus menjalani serangkaian tuntutan hukum atas perbuatannya. Masalah ketidakmampuan mengontrol diri terhadap nafsu birahi membuat Abdul Jafar akhirnya harus mendekam di dalam penjara. Abdul Jafar akhirnya divonis hukuman selama 15 tahun kurungan penjara. Selain itu, dia juga harus menerima konsekuensi kehilangan pekerjaan. Kehidupan yang terbilang nyaman sebagai seorang petugas keamanan harus berakhir begitu saja karena kecerobohannya sendiri. Sementara itu, kondisi yang dialami oleh Ranisa Larasati semakin membaik setelah mendapat perawatan intensif oleh petugas medis. Nyawanya akhirnya bisa diselamatkan. Meskipun demikian, karena luka yang cukup parah, Ranisa harus menginap lebih lama di rumah sakit untuk penanganan yang lebih serius. Namun, hal tersebut tidak sampai berdampak pada bagian otaknya, dan keretakan tersebut hanya bersifat sementara di tulangnya. Pesan yang dapat diambil dari kisah ini ialah mengingatkan kita akan pentingnya keamanan dan kewaspadaan. Peristiwa ini memperlihatkan bahwa bahaya dapat datang dari tempat yang seharusnya aman, bahkan dari individu yang seharusnya memberikan perlindungan. Pesan utamanya adalah pentingnya kesadaran terhadap lingkungan sekitar, serta kemampuan untuk mengenali situasi yang berpotensi berbahaya. Bagaimana tanggapan kalian cerita di atas? Jangan lupa komentar di bawah serta silakan like dan subscribe.